Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, nggak apa-apa. Silakan yang masih belum bisa open cam, tapi yang bisa open cam silakan open cam ya. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya pada malam hari ini yang harusnya bisa leha-leha, harusnya bisa apa namanya bobok-bobok malam gitu atau mungkin ngelakuin hobi-hobi yang lain, tapi malam hari ini menyempatkan waktunya buat duduk stay di Zoom untuk ngedengerin materi yang insya Allah bakalan super, bakalan daging banget nih dari Mas Reza. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Pasti apa namanya semangat banget nih buat bisa ngedengerin sharing pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sharing nih, silakan teman-teman coba disiapkan jempolnya. Aku pengen cek ombak dulu. Penasaran nih dari 108 peserta ini ada siapa aja sih dan dari mana aja? Mungkin boleh teman-teman share. Pada dari domisili mana nih? Apakah ada yang domisili Jogja, ada yang domisili Magelang, ada yang domisili Klaten, wis ada yang dari Kudus, Cilacap, Jateng, Jakarta, Banyuwangi, Malang, Brebes, wah telur asin tuh enak ya. Terus Malang, Bintaro, Jogja, mantap. Saya juga di Jogja, Mas. Solo, Kidul XT Square, waduh spesifik banget ya, jauh banget nih dari tempat saya nih. Magetan, Serang, Taiwan, Masya Allah keren yang dari Taiwan bela-belain ya, padahal jamnya beda. Banjarnegara, Bogor, Bandung, Subang, Cikarang. Wah, ini insya Allah dari seluruh Indonesia berkumpul ya pada malam hari ini. Oke, Ciputat Timur, keren banget. Wah, Mbak Nastiti Jogja tuh. Iya, saya di Jogja nih, Mas. Kebetulan expert nih ada kantornya di Jogja gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah share domisilinya di mana. Oh, Jakarta, SMG. SMG ini maksudnya Semarang kan ya? Oke, terima kasih yang sudah share. Lombok hadir. Wah, ini nih. Lombok pantainya bagus banget nih. Kalau TMG ini mana ya? Temanggung kali ya? Serpong, SKH. SKH ini mana ya? Sekolah atau gimana? Oke, terima kasih yang sudah share domisilinya di mana. Terus aku pengen tahu nih, teman-teman kesibukannya apa ya? Apakah masih mahasiswa, pelajar, atau mungkin sebagai front end engineer di perusahaan Tokopedia mungkin ada yang sudah di situ, atau ada yang sebagai ada yang fresh graduate, mahasiswa tingkat akhir, oke. Kuliah plus NOC, buruh pabrik di Tokped, Pega developer, apa nih Pega developer? Mandiri, editor artikel, wih keren editor artikel aja menyempatkan waktu buat jadi goleng developer ya teman-teman. Full stack Android developer, IT support, oke mahasiswa, program, nyari kerja pengacara, pasti kepanjangannya pengangguran banyak acara ya mas, semangat, pasti insya Allah bentar lagi bakalan dapat rezekinya ini. Marketing, front end develop, marketing ada yang ikut, wah keren nih, pengen bisa memperluas khasanah pengetahuannya ya. Terus full stack web developer, lagi mendirikan jasa IT sendiri di MLG Malang ya maksudnya. Wih, keren-keren banget nih kesibukannya. Macem-macem ya teman-teman. Buruh ketik IT support, waduh. Pasti teman-teman udah nggak sabar juga ya dari berbagai macam background ini. Kita nanti bakalan saling sharing di sini, saling bertukar semangat. Semoga acaranya bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, terus welcome teman-teman di webinar malam hari ini berkaitan dengan programming Golang yang berjudul Get Your First Job as a Golang Developer bersama dengan Mas Fahmi Alfareza atau yang bisa kita panggil Mas Reza, salah satu software engineer di Tokopedia. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, mungkin kita boleh saling sharing kali ya teman-teman berkaitan apa sih motivasi terbesarnya teman-teman untuk ikut webinar malam hari ini. Nah, silahkan teman-teman buka HP-nya atau laptopnya dan ketikkan masuk ke laman www.menti.com, masukkan kode 95913718. Nanti akan dibantu share juga oleh Kak Caca ya di apa namanya kolom chat. Silahkan ya teman-teman, kita sharing dulu nih motivasinya apa sih? Kenapa sih pengen ikutan webinar malam hari ini? Silahkan teman-teman masuk ke laman tersebut dan Mbak sharing nih, apa motivasinya? Mungkin bisa saling menyemangati juga nih dari sharingnya. Silakan ya teman-teman bisa masuk ke www.menti.com dan masukkan kode 95913718 untuk saling berbagi nih motivasi terbesarnya nih apa sih di malam hari ini.
Yuk, silakan teman-teman bisa ketikkan ya. Oh, sorry, kodenya tadi ganti ya teman-teman. Yang benar adalah 84475941 seperti yang ada di kolom chat. Silahkan teman-teman bisa buka www.menti.com dan ketikkan kode 84475941 dan sharing nih. Kenapa sih motivasinya teman-teman untuk ikut pada malam hari ini nih apa sih? Oke, silakan ya teman-teman. Bisa buka linknya www.menti.com dan ketikkan, sebentar coba aku reload. Oke. Oh, ternyata tadi belum ke-reload ya, teman-teman. Oke, ada yang sudah share nih, terus belajar dan nambah ilmu, ingin menjadi back-end developer. Mantap, semoga terkabul. Tertarik dan ingin lebih tahu mengenai Golang. Golang is new future. Wah, ini sudah bisa predict the future ya. Terus mau belajar bareng Kak Reza. Wah, ini kayaknya bala bala tentaranya Kak Reza nih ya. Pengen belajar tentang Golang, pengen belajar tentang pemrograman, tambah skill sekaligus tambah digit. Amin, 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 amin. Jadi freelancer Golang developer, wis, amin. Dapat sertif dong. Oke, boleh nanti bakalan dapat sertif ya kalau teman-teman ikut sampai akhir dan ngisi link presensi yang akan dibagikan di kolom chat nanti. Tambah wawasan, keren banget. Cari ilmu baru untuk memperkaya skill pengetahuan dan bisa jadi sumber rezeki. Amin, betul banget. Insya Allah nanti kalau teman-teman ikut dengan semangat, antusias, terus apa namanya bisa mempraktekannya, insya Allah jadi sumber rezeki baru ya teman-teman. Ingin mengetahui Golang lebih dalam lagi, ingin menjadi back-end developer, pengen tahu tentang Golang dan apa bedanya dengan environment Node.js. Wah, ini kayaknya udah expert nih ya kalau sampai udah tahu Node.js juga nih. Terus pengen bisa Golang, amin. Belajar menjadi full stack programmer yang handal. Wah, ini pasti pengen bisa front end sampai back end-nya ya. Terus meningkatkan skill, pengalaman, dan pendapatan. Amin. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah share motivasinya. Semoga jadi yang tadinya mungkin masih bingung mau ngapain ya, motivasinya apa. Uh, terus bisa terinspirasi dari teman-teman yang sudah share pada malam hari ini. Oke, dan kalau misalnya yang sudah punya motivasi, semoga motivasinya tadi tercapai, terkabul, dan semoga webinar malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan tercapai nih motivasinya untuk ikut webinar pada malam hari ini. Oke. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah share motivasi pada malam hari ini. Terus, ngapain sih kita pada malam hari ini? Jadi agendanya adalah opening dan welcoming, kemudian nanti aku akan menjelaskan tentang expert program overview, ngapain sih expert, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan ada sesi presentasi dari Mas Reza, dan kemudian akan ada Q&A dan foto bersama. Gitu. Nah, terus aku mau jelasin nih, teman-teman yang mengadakan webinar pada malam hari ini. Siapa sih? Expert itu ngapain sih? Jadi expert.id itu adalah salah satu program baru dari Widya Edu. Widya Edu itu merupakan salah satu startup pendidikan yang asalnya ini dari Jogja. Nah, terus Widya Edu ini ngelahirin yang namanya expert.id. Expert.id ini berfokus di pelatihan dan mentoring yang bisa diikuti oleh berbagai macam kalangan. Jadi sebenarnya nggak cuma individu teman-teman, tapi juga kalau misalnya teman-teman ngerasa di perusahaannya nih lagi butuh pelatihannya tentang teknologi informasi, programming, product management, data analis, Laravel, digital marketing, atau English dan scholarship bootcamp, kami bisa menyediakannya buat teman-teman semua gitu. Jadi itu expert.id yang mengadakan webinar malam hari ini, nggak cuma ngadain webinar aja, tapi kami juga mengadakan pelatihan dan mentoring untuk teman-teman yang tertarik di bidang-bidang tadi ya. Ada teknologi informasi, programming, and so on. So, nah, bagi teman-teman yang masih penasaran lebih lanjut atau pengen dapat info-info menarik lainnya, kayak tadi kan ada banyak bootcamp ya teman-teman yang kalau teman-teman tertarik tuh bisa banget ikutin. Dan update-nya itu silakan teman-teman bisa kepoin, follow aja IG-nya expert.id. Ini ya teman-teman terpampang nyata di slide.
nanti teman-teman bisa buka IG-nya di expert.id atau teman-teman bisa kepoin juga di LinkedIn-nya expert.id dengan nama yang sama gitu. Semua update tentang bootcamp atau semua update tentang webinar-webinar yang teman-teman penasaran, pengen ikutin tentang Golang ataupun yang lainnya, teman-teman bisa banget untuk follow IG-nya untuk dapetin update-update terbaru dari apa lagi nih yang diadain oleh expert.id gitu. Nah, terus malam hari ini webinarnya akan diisi oleh Kak Reza nih, software engineer dari Tokopedia, berkaitan dengan Get Your First Job as Golang Developer. Ini menjawab beberapa motivasi teman-teman tadi ya, yang pengen gimana ya biar bisa jadi freelance Golang Developer, ataupun gimana ya pengen bisa ganti posisi atau shifting career, atau mungkin pivot, atau mungkin ingin memulai mendapatkan pekerjaan menjadi Golang Developer. Nah, malam hari ini bakalan di-share langsung oleh Kak Reza yang sudah menjadi software engineer di Tokopedia. Wah, nggak main-main ya teman-teman, salah satu e-commerce yang besar banget nih di Indonesia gitu. Nanti bakalan sharing sama teman-teman nih Kak Reza. Oke. Nah, terus aku juga menjelaskan buat teknis Q&A atau tanya jawabnya. Jadi nanti kalau teman-teman ngerasa ada yang pengen ditanyain nih, even kalau lagi di tengah materi, nanti teman-teman silahkan ketikkan dengan cara nama underscore pertanyaan. Misalnya Nastiti underscore, aku pengen tanya Kak, kalau misalnya untuk jadi Golang developer di sini gimana caranya? Nanti teman-teman bisa drop pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti bakalan ada sesi tanya jawabnya, bakal kita bacain pertanyaannya dan jawab-jawabin pertanyaannya itu di akhir sesi materi setelah Kak Reza menjelaskan materinya. Gitu. Terus bagi teman-teman yang merasa malam hari ini seru banget, malam hari ini aku dapat ilmu yang berharga dan pengen sharing. Katanya ini ya, semakin kita sharing semakin akan dilirik sama recruiter atau sama teman-teman yang lain, atau mungkin bisa jadi dapat apa namanya, job-job baru untuk freelance-nya. Nah, feel free untuk share keseruannya teman-teman malam hari ini di Instastory IG-nya teman-teman, dan jangan lupa tag expert.id serta tag IG-nya Kak Fahmi underscore Alvareza. Ya, silakan dicatat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aku nggak pengen ngerasain keseruannya ini cuma sendiri, aku pengen share nih keseruannya ke teman-teman yang lain, silahkan share di Instastory IG atau di LinkedIn ya teman-teman, boleh banget share di LinkedIn. Katanya nih semakin sering sharing apa kegiatan positif yang sedang kita lakukan, recruiter tuh bakalan banyak yang lirik loh teman-teman. Jadi silahkan share ya keseruan ataupun manfaat yang teman-teman dapatkan dari webinar malam hari ini. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan atau kita dengarkan nih materi yang insya Allah bakalan daging banget dari Kak Reza, software engineer di Tokopedia, tentang Get Your First Job as Golang Developer. Di sini juga sudah hadir Kak Reza. Halo Kak Reza, selamat malam. Halo guys, selamat malam. Aduh, Mantap, semangatnya udah langsung kerasa nih ya. Gimana kabarnya Kak Reza? alhamdulillah ini udah. Tapi di sini dingin sih. Dingin Mungkin di ya? sini jadi hangat ya mungkin ya. Waduh, anget karena ngerasain ini ya Kak Reza, atmosfer positif dari teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini ya. Ya benar-benar banget. Nah, Apalagi Kak Reza habis merdeka domisilinya di mana kemarin. nih? Gimana Gimana? Kak? Wah, tabrakan kita. Kak Reza domisili di mana nih? Di Magelang sih. Oh, Magelang. Daerah mana nih Magelangnya, Mas? Ini sih daerah gunung sih. Daerah Makanya di Gunung. Oh, sini pantes dingin sih. dingin ya, Mas ya. Waduh, semoga keseruan malam hari ini, positive vibes dari teman-teman semua bisa menghangatkan Kak Reza ya. Oke. Udah ready nih Kak buat ngisi apa namanya sharing pada malam hari ini? Ya siap banget sih. Siap banget, mantap. Wah, kerasa banget nih semangatnya sampai sini Kak Reza. Oke, tanpa berlama-lama lagi, layar dan waktu saya persilahkan ke Kak Reza. Silakan Kak Reza. Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Ya, aku lumayan excited hari ini ya, karena sebenarnya harusnya hari ini bisa liburan. Ya, tapi sharing-sharing ya, menurutku ini sih sangat excited banget. Oke, oke, oke. Di sini Golang ya, get your first job as a Golang developer. Jadi hari ini kita akan coba kulik apa sih, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan
pekerjaan sebagai Golang developer ya. Nah, Golang ini lebih ke backend sebenarnya. Kalau teman-teman pernah dengar di software engineering itu ada mobile engineer, ada front end engineer. Front end itu biasanya kalau kita bilangnya web sih, web platform. Terus yang ketiga ada backend. Backend itu biasanya kita pakai Golang. Oke, kita next saja. Nah, di sini ada 4 ini ya konten yang akan kita coba pelajari. Kenapa sih Golang sekarang banyak banget dipakai gitu ya? Yang kedua, skill-skill yang teman-teman perlu perlu proof biar bisa reach dari Golang developer ya, tentunya di perusahaan-perusahaan tech yang udah gede sekarang di Indonesia. Yang ketiga ada tools yang perlu dipersiapkan. Terus yang keempat adalah ada project example. Nanti akan ada demo project dikit aja. Aku kan buat API tapi belum pakai clean arsitektur atau pakai pakai MVC ya. Kita akan buat API dulu deh dari Golang ini. Nah, nanti mungkin teman-teman lebih detailnya bisa ikut bootcampnya dari Expert gitu. Nah, oke, kita lanjut aja. Oke, Golang itu static type ya. Jadi teman-teman kalau pernah ngoding pakai Java, pernah ngoding pakai C++, pernah ngoding pakai C, itu akan mirip-mirip karena ada tipe data seperti integer, ada float gitu ya. Ada apa lagi ya? Ada boolean dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman yang biasa pakai JavaScript atau pakai Python sedikit susah ya. Karena Python atau JavaScript itu dinamik ya. Jadi tipe datanya dia bisa berubah-ubah. Dan juga yang pakai PHP juga sama. Oke, kenapa sih sekarang banyak bahasa yang populernya itu statik ya? Contohnya JavaScript sekarang tuh udah jarang ya dipakai. Menurun terus lah trennya dan digantikan oleh TypeScript. Kenapa? Karena kalau projectnya itu gede, itu lumayan susah debugnya. Susah debugnya gimana? Contohnya ada variabel A nih, ini tipenya apa itu? Nggak kelihatan kan kalau pakai dynamic type gitu. Nah, kalau pakai static kan ngerti nih, oh ini nanti kira-kira pasti ini siapa? Tipe datanya pasti string atau pasti integer atau pasti float gitu ya. Itu lebih enak buat debugging atau buat pengembangan aplikasi biar lebih gede, itu biasanya lebih enak pakai static. Kalau pakai dinamik itu ya nggak terlalu enak sih buat pengembangan ke depan, apalagi gonta-ganti programmer ya. Gitu sih. Nah, Golang ini populer karena ini ya, dia sebenarnya sintaknya mirip-mirip banget sama C, cuman dia lebih simple daripada C, dan dia udah memory safety, ada garbage collection. Kalau teman pernah belajar JavaScript itu ada garbage collection juga, jadi nggak perlu ngatur memori manual. Kayak mungkin teman-teman pernah belajar, kalau pengen belajar apa sih namanya? Rust itu memorinya kita bener-bener manual, tapi dia bisa perform banget, bisa kenyal banget. Tapi kita nggak pakai di Tokopedia karena developernya jadi lama. Terus ada structural typing, terus ada CSP style konkurensi. Ada konkurensi, teman-teman pernah dengar konkurensi nggak? Konkurensi itu teman-teman bisa, kalau yang pernah belajar Java itu ada trading ya, ada thread. Jadi threadnya itu samanya jalan dengan program, bisa mungkin ku gambarkan juga deh. Kayak gini deh. Nah, jadi itu ini konkurensi itu kayak gini. Kadang ada proses A gitu ya. Kalau nggak konkurensi kan kayak gini ya, sinkronus gitu ya. Proses B. Nah, ini bareng-bareng nih. Jadi proses A selesai, proses B baru dijalankan, baru proses C gitu ya. Gitu, proses D. Ibaratnya teman-teman ini sih. Pesan di restoran itu ya. Aku pesan mie dong. Terus habis mie-nya datang, teman-teman pesan minuman. Baru habis pesan minuman, teman-teman pesan apa itu ya. Padahal semua ini nggak berhubungan kan. Teman-teman bisa aja langsung diproses bareng-bareng gitu kan. Nah, seperti ini. Itu namanya konkurensi. Jadi kita bisa mengerjakan suatu proses bersamaan dalam satu waktu yang sama gitu ya. Itu namanya konkurensi. Nah, ini akan lebih cepat sih harusnya. Begitu. Oke, nah itu spill dikit ya tentang konkurensi. Ini sedikit beda sama JavaScript. Kalau di JavaScript itu ada namanya promise ya. Ada promise all, itu
kerjainnya prosesnya ini sih. Prosesnya nggak konkuren, tapi prosesnya dibuat kayak gini. AB, terus ada dibuat kayak gini. Oke. Cuma secara memori lebih bagus Golang sih daripada JavaScript dan lebih cepat Golang. Karena Golang itu dikonversi ke binary dulu. Ke bentuk biner. Kalau JavaScript itu kan ini ya, bahasanya bukan bahasa apa aku lupa namanya. Ya, itulah. Ininya nggak dikonvert dulu. Jadi dia kayak lebih aku lupa deh namanya, dia kayak ditranslasi dulu baru dia bisa jalan. Nah, kalau di Golang tuh dia bahasanya biner, jadi cepat ya. Memorinya juga dikit gitu. Nah, ini mungkin kutipan yang paling menarik buat Steve Jobs ya. Dari Steve Jobs, jadi stay hungry, stay foolish. Jadi kita harus terus merasa bodoh. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya, 10 tahun ke depan Golang itu masih ada atau enggak. Kita juga nggak tahu. Ataukah 20 tahun ke depan yang populer itu bahasa A, bahasa C, kita nggak pernah tahu. Makanya kita terus belajar terus sih. Kalau dulu, apa namanya, Golang ini, kalau dulu kan PHP yang rame ya, terus digantikan oleh Node.js keluar. Nah, Node.js main rame. Kalau udah pernah, tadi ada yang pernah mainan Node.js ya, ada yang pakai Express, ada yang pakai Node.js. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang udah ada Go, ada Rust, dan lain-lain. Ada Python punya Django. Nah, tapi sekarang kayaknya lagi ramenya Golang sih. Entah 10 tahun ke depan kayaknya Golang masih rame. Oke, kenapa Golang ya? Kenapa perusahaan-perusahaan besar itu kebanyakan Golang? Jadi kalau dari HackerRank survei ya, jadi di 2020, Golang itu adalah number one language yang pengen dipelajari orang. Kenapa sih? Nah, kita coba lihat dokumennya. Oke, di sini kalau nggak salah di mana ya? Golang. Ini tahun 2020 sih, tapi harusnya sampai sekarang naik sih, karena di Udemy juga Golang itu rame. Oke, kita cari. Nah, ini nih. Nah, untuk tiga tahun berturut ya, berarti dari 2018, teman-teman. Golang ini jadi salah satu, dia jadi nomor satu ya, bahasa yang dipengini dipelajari oleh student gitu ya, oleh programmer gitu ya. Jadi nomor satu Golang. Golang itu mungkin karena backend ya. Terus kedua itu Python. Python ini biaya buat data science, data engineer itu pakai Python. Terus di sini ada Kotlin. Kotlin itu Android ya, karena Java udah mulai ditinggalkan, ya mereka pakai Kotlin. Jadi TypeScript itu front end ya. Kebanyakan teman-teman yang pakai React, pakai Vue.js, pakai Angular gitu ya, itu rame banget. Penggantinya JavaScript lah sebenarnya. Bukan pengganti sih, tapi dia tipe statiknya JavaScript, jadi lebih kompleks sih, tapi lebih enak sih menurutku. Oke, jadi ini juga Golang juga ini ya, salah top 10 language yang disenengin juga. Jadi nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, pas nomor 10. Jadi ini lumayan ya, awal-awal belajar Golang tuh yang rada susah biasanya Go currency ya. Go currency. Konkurensi sama ini sih. Teman kalau pernah belajar sih pasti pointer ya. Pointer tuh lama-lama awal-awal biasanya rada susah, tapi lama-lama akan terbiasa. Gitu. Oke, terus di sini juga most popular language ya. Jadi di GitHub tuh sekarang, kalau kita cek ya, kita cek 2020 deh. Ini JavaScript ya pasti masih nomor 1, terus Python sama Go. Kalau kita cek 2022, 2021 ya sama, ini quarter 1 ya. Kalau quarter 2-nya ya Go naik terus, jadi dia hijau terus ya. Nah, dia hijau terus dia. Kalau coba kita cek 2022 quarter 1, ya Go naik terus. JavaScript turun kenapa? Karena TypeScript naik. TypeScript naik kenapa? Buat ganti ini sebenarnya. Gitu. Nah, Go ini populer banget sih sekarang. Oke, tadi ada yang tanya kalau nggak salah. Tokopedia pakai apa? Pakai Golang kalau backend-nya. Oke, next. Nah, ada 4 alasan ya di sini. Sebenarnya alasannya ada banyak kenapa Golang itu sangat grow-nya cepat banget.
Yang pertama itu karena konkurensi tadi ya, yang ku jelasin di sini. Ini terus lumayan banyak third partinya kalau teman udah pernah pakai JavaScript kan ada npm ya. Golang itu juga ada, tapi pakai GitHub biasanya. Jadi go get apa nanti bisa dapetin third party supportnya. Terus ada komenten apa CMD-nya juga enak, bukan CMD kebanyakan orang pakai Golang itu pakai Linux ya atau enggak Mac. Jadi teman-teman biasakan kalau jadi backend engineer itu mungkin kalau pakai Windows pakai WSL, pakai WSL ya. Kalau pakai Linux ya enak pakai Linux atau pakai Mac. Jadi kalau bisa pakai ini Unix sih. Gitu. Yang kedua yaitu ada static language with a dynamic twist. Jadi Go ini static, tapi kadang dia bisa dibuat dynamic assignment dan memorinya itu safe banget karena ada garbage collector ya. Nah, garbage collector nanti bisa cari-cari aja dia apa garbage collector itu otomatis ya. Intinya dia bisa nyimpen sebuah variabel di memori tapi dia kecil banget sih nyimpennya. Oke, yang ketiga cloud, language of cloud. Teman-teman kalau udah pernah megang Docker, udah pernah megang Amazon atau apa itu ya. Nah, kebanyakan tuh mereka pakai ini ya, Docker, Kubernetes, Terraform itu pakainya Go di build-nya mereka pakai Go. Kalau yang dia di DevOps ya, itu pasti harusnya familiar sih sama Go. Oke, yang terakhir mungkin ya karena ini juga Golang ini salah satu ini ya bahasa yang kenaikan gajinya lumayan tinggi. Jadi kalau kayak gini mana ya? Nah ini nih, dia nomor 3. Jadi kenaikannya ini ya per tahunnya itu 33% kenaikan gaji dari Golang developer. Nah ini menarik banget sih. Ini di dunia sih sebenarnya. Ini ya nanya nih, kalau pakai Windows bisa pakai Golang, cuman aku sarankan jangan pakai komen ini sih, komen CMD ya. Tapi pakainya mungkin WSL atau teman-teman pakai Git Bash kalau nggak salah di Windows. Gitu. Oke, next. Jadi ada beberapa big tech company di Indonesia yang pakai Golang. Salah satunya ada Tokopedia, ada Gojek, terus ada Bukalapak juga pakai Golang. Terus ada Traveloka pakai Golang, Circlo juga pakai Golang. Shopee itu juga pakai Golang. If you know, Shopee juga pakai Golang. Oke, kalau untuk bekerja di tech company ya, itu sebenarnya nggak harus berapa bahasa yang dikuasai, tapi teman-teman bisa menguasai logika. Nah, itu penting banget. Kadang teman-teman cuman ini siapa namanya? Teman-teman cuman fokus di penguasaan bahasa, tapi teman-teman apa lupa buat menguasai logika. Nah, itu sering banget sih. Itu yang paling apa namanya? Paling sering dilupakan teman-teman. Jadi teman-teman perlu latihan hack-rank dan lain-lain itu penting banget sih. Oke, ini average-nya salary di Indonesia ya. Average-nya Golang itu segini. Aku ini risetnya di sini, tapi nggak tahu bener atau enggak. Tapi harusnya bener sih. Jadi average salary-nya segini per tahunnya. Jadi ya kalau yang tertarik boleh sih. Ini mungkin hitungannya level junior mungkin. Atau I don't know, mungkin level junior mungkin. Kalau ini ya, ini tadi ya 33,4% buat kenaikan apa namanya gajinya. Terus yang ketiga ya ini nomor 3 most popular language di GitHub ya. Nah, Golang ini sangat sangat seksi sekali sih sekarang. Gitu. Tapi teman-teman kalau belajar Golang bisa menggeser aku nih nanti jadinya. Karena banyak yang bisa Golang nanti. Oke, kita kan kenalan ke tools ya. Jadi toolsnya biasanya yang dipakai apa buat belajar Golang ya. Nah, pertama ada IDE, ya tentunya teman-teman perlu IDE yang mungkin aku saranin mungkin VS Code. Cuman kalau pengen lebih enak sebenarnya ada yaitu JetBrains, cuman berbayar. Jadi nggak make. Tapi pakai VS Code aja udah powerful sih. Oke,
Terus ada DB Tools, kalau kita biasanya pakai yang gratis-gratis, mungkin ada dbeaver, mungkin teman-teman bisa pakai data grid punyanya JetBrains, berbayar juga, ada banyak sekali sih data. Mungkin ada yang pernah pakai PHP MyAdmin, it's okay. Terus ada Docker ini harus wajib banget dipakai. Docker ini wajib dipakai dan wajib tahu sih teman-teman. Ini Docker, ini wajib banget tahu. Kalau Kubernetes nggak usah tahu nggak apa-apa karena ini udah masuknya ke DevOps ya. Terus di sini ada Go ya, tentunya Golang ya perlu dipelajari. Nah kebanyakan kalau startup tuh big tech tuh kebanyakan pakai Postgre bukan MySQL. Terus ya sebenarnya pakai bahasa SQL apa aja sebenarnya sama sih, cuman ada beberapa perbedaan aja dikit. Intinya teman-teman bisa belajar bahasa SQL. Terus ada lagi ya Redis. Ada yang tahu Redis nggak? Nanya dong. Ada yang tahu Redis nggak? Ada yang jawab nih Kak, database. Oke, database yang buat apa nih? Ya bener sih, udah ditulis juga ya, catching database. Key value database for catching data. Oke. Oke, Redis buat WPE kah? kan? In memory. Ada yang nanya nih Kak, umurnya berapa? Mungkin nanti kita jawab di akhir ya Mas kalau gitu. Memori sementara. Yes, right. Jadi dia temporary memory ya. Tadi udah dijawab, keren. Ini ada yang buat ngegame. Gak tahu sih kalau buat ngegame bisa atau enggak. Jadi Redis tuh kayak gini teman. Jadi kalau teman-teman kadang butuh case ya. Kenapa butuh case? Contohnya teman-teman backend gitu ya. Aku gambarkan ya. Sini ada backend kita. Backend ngakses database gitu ya. Katakan database-nya Postgre. Oke. Katakanlah teman-teman ada beribu-ribu orang mengakses database ini gitu ya dalam satu waktu yang sama. Ya yang jadi pertanyaan, database-nya down nggak? Dalam satu orang katakanlah di sini satu orang gitu ya. Ini ada 1.000 orang akses, 100.000 deh, 10.000 deh. Oh, 1.000 user gitu ya. Akses database yang sama dengan waktu yang sama. Waktu yang berdekatan gitu. Yang jadi pertanyaan, Postgre-nya dia down atau enggak? Database-nya kuat atau enggak? Nah, di sini kita butuh namanya case. Jadi samanya datanya yang di sini itu ada yang disimpan di sini. Jadi ketika teman-teman mengakses dari backend sini, itu nggak langsung ke sini, tapi dia bisa di-handle di sini. Jadi kayak gini. Nah, jadi nggak perlu lagi ke Postgre-nya dulu. Gitu. Nah, nah biasanya kayak gitu sih. Kalau case itu gunanya sebenarnya biar nggak, salah satunya biar ininya nggak down, si SQL-nya nggak down, dan dia bisa, case ini lebih cepat ya, karena dia in memory sih. Teman-teman kalau pernah belajar apa bedanya RAM sama hard disk, cepetan mana? Cepetan RAM kan? Nah ini disimpan di RAM, in memory ya. Nah kalau ini dia disimpannya ya pakai hard disk sih. Nah storage bisa disimpan hard disk atau SSD atau apa itu ya. Gitu. Nah dia akan lebih cepat. Cuman kalau in memory itu temporary ya. Jadi datanya nanti perlu dihapus, nanti ada yang diulang lagi. Jadi biasanya data yang sering diakses tuh disimpan di cache. Data yang jarang diakses ya disimpan aja di Postgre gitu. Biasanya itu kayak gini sih. Kalau backend ada satu orang nih yang pertama kali ngakses data A gitu ya. Nah, dia akan mengakses ke sini. Tapi di Postgre ini, di backend kita itu akan menyimpan data yang habis diakses tadi ke cache. Jadi ketika orang lain nanti akses data A tadi itu nggak perlu lagi ke Postgre tapi langsung ke cache. Gitu sih. Kayak ini mirip-mirip kayak browsernya teman-teman sih. Jadi kalau udah pernah buka Google itu ya, biaya kedua, ketiga, keempat tuh lebih cepat. Kenapa? Karena dia ngambil dari cache, nggak ngambil semuanya dari server. Gitu.
Ya, ini tentang case ya. Ini menarik, teman-teman perlu bisa. Lumayan banget sih. Lumayan baik perlu dipelajari. Nah, terus tadi ada nanya juga. Di sini sebenarnya ada kurang ya. Ada NoSQL. Nah, NoSQL tuh biasanya nyimpen data-data yang nggak punya relasi. Data-data, contoh kayak apa ya? Contoh JSON gitu ya, teman-teman kalau pernah ngerti JSON tuh bisa pakai MongoDB atau teman-teman pakai apa namanya? Cassandra. Nah, Cassandra itu enak karena dia mirip SQL tapi dia nggak ini sih. Nggak apa namanya? Nah, kayak minjem duit. Tidak berrelasi. Kayak data-data history lah, itu enaknya pakai SQL sih kalau udah NoSQL sih kalau data-data history. Mungkin yang pengen belajar IoT atau apa itu biasanya mereka pakai NoSQL sih. Gitu. Nah, log data itu juga NoSQL. Mantap. Ini udah pintar-pintar semua nih kayaknya. Yaitu ada NoSQL, ada SQL. Jadi data yang ada relasinya, ada yang nggak ada relasinya gitu. Nah, di sini ada namanya message queue. Teman-teman udah pernah dengar message queue nggak? Ada yang tahu nggak message queue buat apa? Antrian pesan. Iya, bahasa Indonesianya itu. Ya, Message broker nih Kak, ada yang jawab nih. ya, message broker benar juga. Ya, RabbitMQ itu bisa scheduler bisa juga dia di PubSub. Nah, ada Kafka juga. Nggak tahu nih, mungkin ada yang pakai Kafka mungkin ya. Terus ada yang pakai NSQ, ada yang pakai Nuts ya. Sekarang lagi rame itu PubSub pakai Nuts ya. Pakai Nuts streaming, teman-teman bisa coba cek uh, Nuts apa. Jadi aku mungkin jelasin dikit tentang ini ya. Tentang apa namanya PubSub itu apa. Jadi teman-teman kayak gini nih. Ini sebenarnya konsepnya mirip kalau teman-teman punya notifikasi di HP sih. Jadi kayak teman-teman subscribe ke suatu topik gitu ya. Di sini ada topik gitu ya. Topiknya apa ya? Produk baru gitu ya. New produk gitu. Nah, contohnya di sini ada backend gitu ya. Backend. Di sini ada user. Nah, di sini user tuh ini sih nge-add produk gitu ya. Aku buat add produk. Nah, add produk ke backend diproses. Nah, backend ini nanti akan nge-trigger ini namanya topik ya. Topik di apa? Topik di message queue, topik in MQ ya. Nah, nanti akan di-trigger ke sini. Nah, terus dia bilang nih ke ininya apa namanya? Ke yang subscribe ke new product ini. Contohnya teman-teman punya HP Android gitu ya. Subscribe ke apa namanya? Ke toko A gitu ya. Katakanlah ke atau lapak A gitu. Nah, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari sini. Jadi ketika si user ini apa namanya? Nambahkan produk, nah nanti yang lain ini contohnya user B, user C gitu ya. Ini user D, ini bisa dapat notifikasi. Gitu sih. Kebayang nggak? Itu salah satu kegunaannya PubSub. Nah, ada juga kegunaan lainnya, dia menghubungkan asinkronus antara service ya, microservice. Nah, itu lumayan kompleks, teman-teman. Jadi mungkin nggak akan ku jelasin di sini. Kalau pakai PubSub ya, PubSub itu lumayan kompleks buat di microservice. Tapi intinya sama aja. Oke, push notification. Nah, sebenarnya beda sih sama push notification sih. Tapi push notification juga pakai PubSub sih sebenarnya. Kalau di mobile juga pakai PubSub. Cuman ya event driven. Ya, benar event driven. Nanti bisa pelajari sih buat kayak gini. Ada yang pernah belajar soket nggak? Buat chat gitu. Konsepnya mirip banget kalau buat chat gitu. Jadi ada yang subscribe, ada yang nanti dapat message-nya. Itu mirip banget PubSub tuh. Nah, soket I/O ya mirip. Kalau bisa soket I/O, nanti buat belajar MQ lebih enak sih harusnya. Gitu. Ya mirip-mirip. Konsepnya mirip banget. Oke, next ya.
Oke. Nah, ketiga kita akan bicara tentang skill ya. Tadi tools, yang ketiga kita belajar skill. Sebenarnya bedanya lumayan dikit ya antara tools sama skill. Oke, skill yang teman-teman harus ketahui ya buat belajar Golang, harus punya. Yang pertama ada teman-teman harus bisa namanya REST API. Nah, ini penting banget ya. REST API, ada get, ada put, ada patch, ada post, ada delete, ada yang lain-lain, sebenarnya ada banyak banget. Itu ya, ini penting banget buat dipelajarin gitu. Nanti tipenya JSON biasanya dipakai. Jadi ada XML sama JSON, tapi kebanyakan sekarang orang-orang front end lebih suka pakai JSON daripada XML. XML jarang banget digunakan sih. Mungkin yang pernah pakai Spring Boot mungkin beberapa masih pakai XML, tapi kebanyakan sekarang kebanyakan pakai JSON. Oke, intinya seperti itu. REST API itu intinya katakanlah ada orang A akses gitu ya. Dia akan akses, oh ada user apa aja sih di aplikasi itu gitu. Nah, dia akan ambil dari backend, terus backend masuk ke database akan ngasih ke REST API lalu dikasihkan ke si ininya. Biasanya backend tuh datanya kayak gini, teman-teman. Bentar. JSON sample. Datanya mana ya? Atau ini aja deh. Enggak ada ya. Dummy aja deh. Nah, di sini ada. Contohnya kayak gini nih. Data ini backend ya. Data kayak gini yang buat backend. Jadi ini tipenya JSON. Jadi tadi katakanlah ada orang akses ya ke json-typeco.com/post, dia akan mendapatkan semua postnya. Gitu ya, akan mendapatkan semua postnya. Nah, dari data-data ini nanti yang ngolah jadi sebuah tampilan itu teman-teman dari web platform atau dari mobile sih. Seperti itu. Nah, kalau pengen ambil salah satu ya, contohnya kayak ini, ID-nya 1 gitu ya. Ya, seperti ini. Ini dapat salah satu ID-nya dulu. Enggak. Kalau pengen dapat ID-nya 110 gitu ya. Nggak ada ya. Ya, 100 gitu ya. Ya, kayak gini. Jadi, dari user ID 10, ID-nya ini 10, nanti akan diapain itu sih. Dibuat tampilan dari data-data yang kosongan kayak gini. Gitu. Ya, pakai Jackson kalau di Spring Boot. Cuman aku nggak terlalu lama sih pakai Spring Boot. Bentar doang. Oke. Oke, sip. Tadi ada nanya kalau nggak salah, apa nih? Nanyanya. Bedanya resepnya sama swap. Aku belum pernah ini sih, pakai swap envelope sih. Jadi aku nggak tahu. Aku belum pernah megang, guys. Sorry, guys. Oke, di sini skill yang dipakai kedua adalah GraphQL ya. Ini lumayan baru. GraphQL intinya dia sebenarnya sama sih fungsinya kayak REST API, cuman dia lebih simple. Bisa lebih kompleks juga query-nya. Cuman ya katanya sih dia lebih cepat ya daripada REST API. Cuman aku belum pernah membuktikan sendiri. Cuman kebanyakan kita juga pakai juga sih. Kebanyakan perusahaan-perusahaan sekarang juga udah lumayan banyak yang pakai GraphQL sih. Biasanya kalau di tes codingnya biasanya harus bisa GraphQL gitu ya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip sama REST API. Cuman GraphQL ini juga sebenarnya teman-teman harus bisa menguasai REST API dulu baru ke GraphQL. Gitu sih.
Oke, kita next aja. Nah, ini gRPC. Nah, gRPC ini sebenarnya mirip banget sama REST API, cuman dia digunakan untuk komunikasi antar service ya, antar service di microservice. Jadi kalau teman-teman tahu ya, kebanyakan arsitektur sekarang kalau yang microservice, contohnya teman-teman punya aplikasi apa ya? Ada yang punya ide nggak? Aplikasi apa ya? Nah, aplikasi mungkin ini deh, yang lagi kuliah ada ide nih apa nih? E-commerce jangan dong. Aplikasi POS. Apa ya? Kalau aplikasi POS, Bimbel, sistem akademik. Oh, boleh tuh. Mahasiswa tuh bisa. Atau Bimbel deh. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi contohnya ada namanya service users. User service. Ada nanti namanya apa ya? Di sini ada enggak ada S-nya sih. User service. Lalu di sini ada namanya apa lagi ya? Ada transaction, nah, ada transaction service. Terus ada mungkin promo service. Nah, terus ada di sini ada apa lagi ya? Satu lagi apa ya mungkin? Ya mata pelajaran service itu apa ya namanya? Course ya, ya course service. Ya, menarik. Oke, jadi katakanlah gini teman-teman. Ini di backend ya, teman-teman katakanlah dari user ya. Nah, user ini yang biasa nge-handle, soalnya teman-teman daftar ke aplikasi tersebut, itu yang nge-handle ya tim itu sendiri. Jadi ini nggak ada hubungannya ini, tim-tim yang lain nggak ada hubungannya. Nah, terus aplikasinya tuh ada banyak cara. Ada namanya ada PubSub ya, ini disebutin sama Mas Sefri, itu keren banget. Dia ini kayak pinter banget ya Mas Sefri, pengalaman banget deh. Jadi bisa pakai PubSub yang tadi gue bilang, bisa pakai RabbitMQ, Kafka, bisa pakai NSQ, bisa pakai apa lagi ya, Nuts, bisa pakai yang lain lah, gitu. Nah, ini komunikasinya mungkin kita yang ini aja ya, biasa dulu ya, mungkin pakai yang sinkronus dulu. Kalau sinkronus tuh kayak gini, jadi katakanlah teman-teman udah login di user service, terus pengen ngelihat atau pengen lihat course A. Nah, jadi teman-teman dari service ini akan ngelihat ke course gitu. Jadi tim A ini ibaratnya tim A ya, tim user akan apa sih namanya, meneruskan trafficnya ke course-nya gitu. Jadi dia bisa mendapatkan course-nya gitu. Kalau samanya dia pengen apa namanya, pengen ini ya, booking course ya, ini lumayan kompleks. Jadi dari user teman-teman login dulu kan, terus dia mendapatkan course service-nya yang mau dibeli apa, lalu dia dapat promo atau enggak, dicek di sini. Jadi ngeceknya di sini, habis itu dia ngecek di sini, masuk ke transaksi, baru balik lagi ke user. Lumayan kompleks sih. Ini komunikasi antar service kayak gini, ini lumayan kompleks banget. Nah, komunikasinya bisa pakai REST API, bisa pakai gRPC. Nah, kalau sekarang kebanyakan pakai gRPC. gRPC ini HTTP 2, jadi dia lebih kecil ya, apa payloadnya daripada HTTP. Teman-teman kalau coba cari di ini ya, gRPC JS REST. Nah, gRPC is roughly 7 times faster than REST when receiving data dan per time faster than REST API. Kenapa bisa lebih cepat? Ya, karena dia dijalankannya pakai ini sih guys. Jadi kalau kita pakai REST API ya, itu kan gini ya. Gue gambarkan lagi. Jadi kalau user, terus di sini pakai REST gitu ya. Atau mungkin service deh, service tadi aja. Service tadi ini pakai REST gitu ya. Nah, samanya user service pengen akses ke post service gitu ya. Nah, samanya pakai REST. Nah, ini headernya itu udah banyak banget.
headernya itu udah berkb-kb ya, berkb-kb gitu ya, berkilobyte-kilobyte. Oke, karena dia ini nggak dibuat ke binary dulu. Nah, sedangkan kalau samanya kita yang sini pakai gRPC, transaksi pengen akses ke promo nih, jadi samanya pakai gRPC. Nah, itu headernya itu dikit. Jadi komunikasi samanya si A ini ya, kalau nggak salah aku sedikit lupa sih sebenarnya. Samanya dia ngirim A gitu ya. Aku Reza gitu ya. Nah, di sini itu dikirimkan ya, di dalam sini payload-nya ini, data yang dikirimkan itu di sini ya nggak dikompresi atau gimana gitu ya. Jadi dia akan lebih gede. Nah, sedangkan kalau pakai gRPC itu aku Reza ini, nah ini ketika sampai di gRPC sini itu akan jadi 01, 01, 01, 01 kayak gini. Dia akan lebih cepat sampai sininya. Nah, ini baru bisa dibaca aku Reza. Lihat sih itu lebih lebih mudahnya kayak gitu sih. Jadi barangnya kalau teman-teman gini deh, ngirimkan barang. Ini aku Reza dibungkusnya dengan banyak sekali apa namanya? Banyak sekali header, banyak sekali apa tumbukan-tumbukan apa ya? Kain atau pembungkusnya itu kan bukanya lebih lama, bener nggak? Nah, kalau pakai ini kan nggak, dia karena dikirimkan dengan bahasa yang diketahui oleh si komputer, jadi dia bukanya lebih cepat sih. Logikanya seperti itu sih. Gitu. Yaps, ya pakai gRPC sih. Ada, kita pakai banyak banget sih. Yang tadi di sini itu dipakai semua sebenarnya. Gitu. Gitu sih guys, itu gRPC sih. Lebih cepat makanya dia. Oke, ya ini tadi ya. Tadi udah dijelasin sama PubSub ya. Ini ada pertanyaan bagus nih. Bedanya PubSub sama gRPC apa ya sama PubSub? Nah, PubSub biasanya ini kan buat sinkronasi data. Contohnya kalau di sini service A itu ya, service A ngupdate produk gitu ya. Nah, ini service produk ya. Entah, mungkin kayak gini. Kita buat lagi deh. Product service, terus di sini ini adalah apa ya? User service mungkin. Atau mungkin platform ya. Jadi biasanya kalau di e-commerce tuh ada ini ya, API platform. Jadi orang-orang luar tuh kalau pengen pakai apa namanya fiturnya di e-commerce tersebut itu bisa ini sih, bisa pakai API platform. Jadi contohnya ini ya perusahaan A itu ya, pengen akses produk punyanya toko A di Tokopedia gitu ya, atau di mana gitu ya. Nah, dia akan lewatnya ke sini kan, dari API platform masuk ke product service baru ke sini. Nah, samanya di sini dia pengen update produk ya. Update produk. Nah, si usernya dari yang lewat third party itu pengen update produk gitu ya. Di sini ada namanya, katakanlah ada update produk. Nah, di sini ya, ini update produk, topiknya update produk. Nah, maka dia akan ngasih tahu ke sini. Dari sini, dia akan ngasih tahu ke sini. Oh, ada update produk nih dari user A, dari shop A gitu ya. Nah, baru diupdate di sini. Ini biasanya asinkronus. Ini asinkronus ya, informasinya asinkronus. Gitu. Nah, ini pakainya PubSub. Ini adalah PubSub. PubSub. Gitu. Nah, kalau sinkronus gimana? Bedanya sama gRPC apa? Sebenarnya gRPC itu bisa dibuat seperti PubSub ini, tapi dia nggak bisa kompleks. Dia pakainya stream gitu ya. Tapi biasanya dia lebih banyak dipakai komunikasi antar service seperti ini sih. Jadi contohnya di API platform pengen langsung ngupdate produk secara sinkronus ya. Ya di sini langsung kita ubah
sinkronus. Nah, dia langsung bisa berubah di sini. Kalau ini pakai gRPC. Jadi teman-teman ini ya, kadang kalau ada delay pas update produk gitu ya, itu biasanya dia pakai ini sih, PubSub. Jadi habis ngeklik, oh kok barangku nggak berubah-ubah gitu ya. Nah itu biayanya nunggu, karena dia ada antriannya. Makanya kan ini namanya message queue ya. Jadi antrian pesan gitu ya. Jadi data yang teman-teman upload itu masih ketahan di sini, baru dia diupdate di sini. Jadi teman-teman nggak perlu tahu kapan update-nya, update-nya berhasil atau nggak perlu tahu. Cuman kalau pakai sinkronus ini, teman-teman harus nunggu dulu loadingnya sampai dia bisa ngupdate. Nah kalau ini nggak, kayak di belakang layar gitu cara ngupdate-nya gitu. Itu biayanya pakai PubSub sih. Nah kalau gRPC biayanya dipakai sinkronus nih. Jadi teman-teman ngupdate barang A ya, harus ada pesan berhasil atau enggaknya gitu. Saat itu juga gitu. Nah, kalau asinkronus ya enggak. Teman-teman bisa harus nunggu dulu gitu. Nah, aku nggak tahu tuh. Apakah flash sale tuh pakai asinkronus? Nggak tahu juga sih. Nah, oke, ya pasti gagal update sih kalau servisnya mati ya, itu pasti gagal update. Ya. Ya itu mungkin kelebihan dari PubSub ya. Jadi dia bisa nge-retry ketika ini ya, nge-retry ketika message-nya nggak nyampe kan. Nah, itu bisa pakai PubSub. Nah, kita pakai semuanya sih sebenarnya. Oke, kalau gRPC ini ya, apakah bisa di Spring Boot? Harusnya tuh bisa sih. Bisa, di Spring Boot bisa. Dia bisa bahasa apa aja sih kalau nggak salah. Kita coba cek ya, gRPC dia bisa bahasa apa aja. Harusnya gRPC pakai Node.js juga bisa kok. Ini salah lagi. Nah, ini ada Java, ini ada dokumentasinya. gRPC ini yang buatin Google kalau nggak salah. Ini ada ini kan. C++, ya ada Dart, ada juga Dart buat apa juga. Ada Go, ada Java, ada Kotlin, ada Node.js, ada JavaScript, ada PHP, Python, sama Ruby. Ini yang di support gRPC bisa dipakai di bahasa ini juga. Nah, menariknya gini sih, sebenarnya di microservice ini kerennya gini. Kalau pakai gRPC ya, atau pakai REST API, ini bisa pakai katakanlah jangan pakai ini deh. Ini pakai Java gitu ya. It's okay. Yang ini pakai Go gitu ya. Ini pakai Python. Nah, ini pakai PHP. That's okay kalau di microservice sebenarnya. Nggak masalah. Nah, Java udah lumayan ditinggalkan ya, Kotlin deh. Ya, gitu. Ya ini bisa banget kalau di Microsoft. Cuman jarang banget sih kayak gini. Biasanya diseragamin bahasanya biar lebih enak sih biasanya. Gitu. Oke, kita sebenarnya udah lebih sih ini jam 20.32. Cuman ya kita akan demo dikit, tapi aku nggak pakai arsitektur apa-apa. Jadi aku akan coba buat demo apa ya? Aku pakai Gin aja deh. Kalau di kita itu pakainya banyak banget. Ada yang pakai Max, ada yang pakai Gorilla Mux, ada yang pakai Gin, ada yang nggak pakai apa-apa. Itu ada gitu. Jadi mungkin aku akan pakai framework yang paling mudah aja yaitu Gin ya. Jadi kita coba cari dokumentasinya. Ini nggak fundamental sih sebenarnya. Gin Konik ini lumayan populer sih. Kayaknya ada yang pakai GoFiber, cuman aku belum pernah pakai sih. Kayaknya tiap tim beda-beda kok. Ada yang nggak pakai juga, ada yang benar-benar nol gitu ada. Kalau di aku sih nol, sebenarnya nggak pakai apa-apa. Oke, sebelum ke situ kita akan coba. Ini sebenarnya kayak ini ya, kayak Node.js kalau teman ada npm init, ada yarn init gitu ya.
Kalau di PHP ada komposer apa aku rada lupa. Ini Go mode ini kita akan buat nama aplikasinya apa, tapi biasanya buatnya kayak gini. Mungkin aku namain apa ya? Expert ID gitu ya. Go ini aja deh. Ya, biasanya dibuatnya kayak gini sih. Nama proyeknya ini biasanya. Kalau teman-teman di apa Node.js tuh biasanya name projectnya di package JSON-nya itu. Nah, Golang ini mirip sama Java sebenarnya. Kalau kita sampai buat main gitu ya. Oke, kita lupa. Kita akan install ini ya, gin-nya. Go get apa tuh tadi. Nah, ini kita akan install gin koniknya. Nah, ini lumayan banyak paket yang bisa diinstal. Ini mirip-mirip Node.js kalau teman-teman pernah pakai. Nah, ini akan nambah ya di Go mode-nya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba package main. Jadi ada package utamanya ya, namanya pasti main. Kalau nggak main, dia nggak bisa jalan. Kalau di Java itu kayak apa ya? Kayak kelas main gitu ya. Nah, ini function main. Sama kita jalankan go run main. Nah, itu hello world nih. Jadi main ini harus ada. Ini adalah fungsi utama yang harus dijalankan sih. Mungkin kayak Java ya. Oh ya, sorry ya, kurang zoom ya. Ya, sorry, aku pakai monitor guys. Nah, di mana zoomnya ya? View. Kok nggak ada reference? Oh, zoom in. Oke, udah kelihatan ya? Itu belum guys? Udah sih, harusnya udah kelihatan sih. Oke. Nah, intinya kayak gini. Jadi kalau Java itu ada static main gitu ya. Ini yang dijalankan ini. Nah, mungkin kita buat gininya dulu. Kita akan coba R sama dengan in dot default. Jadi kita ada r dot get gitu ya. Salah low gitu ya. Ini ada function context tx gin dot context salah. Ini kita konteks JSON. Nah, kita coba r dot run. Dia mau di run di port berapa? Katakanlah 000 0.0 3000 deh. Oke. Jadi dia udah jadi server guys. Kalau kita coba run main. Nah, kalau kita coba cek localhost 3000. Not. Ada hello-nya ya harusnya. Hello. Nah, kayak gini. Golang nih sebenarnya bahasa lumayan simpel ya. Bener-bener simpel daripada bahasa lain. Kalau di Express mungkin teman-teman perlu request respon dan gitu sih. Ya, ini mungkin salah satu contoh aja sih buat API, REST API di Gin. Oke. Ya, kalau samanya kita buat halaman not found gitu ya, sama get, buat halaman sih. REST API juga pasti ada sih. Mungkin yang keren kayak gini, API versi 1 gitu ya. Standarnya kayak gitu sih. Ini bukan go get lagi, tapi kita no route atau no method gitu ya. No route aja. Kalau no route kita akan coba context.json 404. Kita responnya apa? Jin.h ini maksudnya JSON ya. JSON yang nanti isinya apa? Message not found.
ada komanya. Oke. Nah, nggak enaknya di Golang itu teman-teman nggak bisa kayak Node.js ya, ada nodemon gitu ya. Jadi nge-refresh sendiri tuh nggak bisa, jadi harus di Ctrl C baru run lagi. Itu karena dia bahasanya ini ya, bahasa apa namanya binary, jadi dia perlu di, nah sebenarnya halamannya nggak ada, hello world itu kan nggak ada, jadi kan not found ya. Dia harusnya 404 sih kalau kita cek. Teman-teman bisa pakai Postman sih biar lebih tahu. Networknya mana? Ya dia 6404 kan. Kalau sama yang berhasil, benar ya kalau 404 juga ya. Ini 200 sih. Harusnya pakai Postman sih biar tahu status code-nya berapa. Oke. Oke. Mungkin itu aja sih demonya, dikit banget. Mungkin aku nanti kurapiin biar nanti ku share di ini ya teman-teman. Ku upload di GitHub mungkin atau gimana ya, kurapin dulu kodenya tapi. Oke, tadi ada nanya kalau pengen belajar Golang learning journey-nya gimana. Mungkin aku jelasin di sini ya. Jadi tentunya kalau belajar bahasa pemrograman perlu fundamentalnya. Habis itu teman-teman kalau udah belajar fundamental, belajar aja REST API, terus habis itu belajar GraphQL, habis itu belajar gRPC. gRPC ini udah ini ya. gRPC nanti coba buat microservice yang kecil-kecilan. Terus yang ke-5 ini message queue ya. Message queue berarti ngubungin antara PubSub tadi, antar microservice, antar service itu ya. Yang terakhir adalah microservice with Kubernetes. Kalau pengen lebih advance ya, teman-teman bisa belajar Kubernetes juga. Cuman ini berat. RAM-nya minimal 16 GB kalau bisa. Sama mungkin laptopnya butuh yang kencang sih. Oke, untuk learning resource-nya ada di PPT juga, teman-teman. Mungkin aku nggak tahu dari Mbak Nas ini di-share nggak sih? Aku nggak tahu. Kalau nanti Mas berkenan untuk kami share, nanti akan kami share. Boleh sih di-share. Yes, oke. Ini buat belajar ini udah aku rutin ya, dari belajar REST API, dari fundamental sampai ke ini ya. Nggak sampai Kubernetes, tapi kalau nggak salah. Cuman Kubernetes itu berat, jadi mungkin belajar Docker dulu. Nah ini kalau pengen teks, belajarnya yang suka teks bisa, udah aku kasih ini juga, tutorialnya juga. Tapi sebenarnya paling bagus belajar nih di ini ya, di go.dev.learn. Itu ada contoh-contohnya juga, ada dokumentasinya. Teman-teman buat belajar baca dokumentasi. Nah, yang paling penting adalah ini sebenarnya, selain belajar bahasa pemrograman, teman-teman perlu belajar HackerRank, Edabit, Codewars gitu ya. LetCode itu penting banget karena teman-teman biasanya udah menguasai teknologi A, B, C ini, cuman ketika ketemu user interview gitu ya, suruh ngoding, nggak bisa ini nih, nggak bisa menyelesaikan problemnya. Nah itu teman-teman harus belajar di sini juga gitu. Ini penting juga karena kita lumayan banyak logic ya di backend. Itu banyak banget logiknya. Oke, thank you guys. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanya aja. Mantap sekali. Tepuk tangan virtual dulu teman-teman buat Mas Reza atas materi dagingnya. Tadi banyak banget testimoni Mas, katanya jelas banget ngejelasinnya. Terus juga empuk banget nih suaranya ya, jadi bisa jelas juga ya teman-teman. Wih, banyak banget yang ngasih reaction Kak Reza, yang tepuk tangan, ngasih jempol. Emang tadi saya ngedengerin juga rasanya jadi pengen Golang developer aja nih, boleh nggak jadi Golang developer aja? Jadi start shifting career nih. Boleh, Mbak. Oh, boleh ya. Nanti nggak apa Mas, ada saingan ya, karena katanya rezeki nggak tertukar kok, karena sudah tertakar. Asik. Ya, Masya Allah. Keren-keren. Oke. Wah, ini tadi juga along the way waktu Mas Reza jelasin juga sudah ini ya, beberapa pertanyaan sudah dijawab-jawabin. Waduh, siapa nih yang mau ikut ikut jadi moderator kali ya? Oke, thank you banget Mas Reza atas pemaparan materinya. Maaf juga saya manggilnya nggak konsisten ya antara Kak dan Mas. Semoga teman-teman memahami. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab, aku mau share satu hal dulu nih teman-teman. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawabnya. Oke,
Jadi bagi teman-teman tadi udah ngedengerin ya materinya dari Kak Reza yang super daging, super apa namanya jelas, clear banget, bahkan udah kayak mentor juga nih ngejelasinnya dari mulai kenapa sih kita harus belajar Golang dan growth-nya tuh kenapa bisa Golang jadi apa namanya pertumbuhannya sangat cepat bahkan sampai dicari recruiter bahkan tadi jadi top pemrograman yang dicari oleh banyak user company-company saat ini ya. Pasti teman-teman jadi tertarik nggak sih buat belajar lebih lanjut, apa namanya, untuk belajar Golang development ini. Nah, kebetulan banget teman-teman, di expert.id ini akan mengadakan intensif bootcamp backend development with Go. Bahkan teman-teman, sekarang ini sudah masuk ke batch keempat. Sudah 4 kali kami mengadakan bootcamp backend development with Go ini. Nah, benefitnya apa aja teman-teman di intensif bootcamp-nya Expert? Pertama, tentu akan mendapatkan sertifikat resmi dari Expert. Terus akan ada grup mentoring dan networking. Jadi nanti teman-teman bakalan segrup sama mentornya. Kalau teman-teman ada kebingungan dalam ngerjain project dan lain sebagainya itu bakalan langsung dijawab secara live di WhatsApp grup itu bersama dengan mentornya. Dan juga tentunya networking ya sama teman-teman yang juga lagi belajar Golang. Terus teman-teman bakalan mendapatkan professional branding nih dan juga dapat portofolio karena nanti setelah kelar nih dari bootcamp backend development with Go-nya, teman-teman punya portofolio telah mengikuti bootcamp dan juga dari hasil tugas atau project-projectnya. Terus tadi ada yang tanya juga ya, silabusnya apa atau bakalan belajar apa sih di bootcamp-nya backend development with Go oleh expert ini? Jadi kita akan ada 8 sesi intensif teman-teman dalam 1 bulan. Belajarnya yang pertama tentang fundamental bahasa pemrograman Dart. Terus, sorry, ini yang, bentar ya teman-teman, kebalik nih kayaknya. Itu yang Flutter teman-teman. Karena ada banyak bootcamp, sebentar. Aku jelasin dari sini aja. Oke, tadi yang Flutter ya teman-teman. Nah, kalau yang di back-end development ini, kita bakalan belajar apa sih di sesi 8 kelas intensifnya? Kita bakalan belajar yang pertama tentang Golang basic kayak tadi Mas Reza juga udah jelasin ya. Bakalan dari awal banget untuk belajar Golangnya, terus bakalan belajar juga tentang Golang unit test. Terus yang ketiga bakalan belajar tentang Go routines, kemudian akan belajar juga tentang working with database, kemudian akan belajar tentang building RESTful API, dan belajar deployment with Docker, kemudian dilanjutkan dengan microservices architecture with Go, dan yang terakhir bakalan belajar juga nih teman-teman sampai belajar CI/CD atau continuous integration and continuous delivery. Wah, lengkap banget ya teman-teman di 8 sesi intensif itu dalam 1 bulan teman-teman bakalan belajar uh, membuat back-end development dengan bahasa pemrograman Go. Gitu. Menarik banget nggak sih teman-teman? Nah, terus teman-teman juga bakalan belajar langsung sama mentor-mentor yang handal banget nih. Ada Mas Ihsan, salah satu software engineer di perusahaan e-commerce. Terus juga ada Mas Ahsan, namanya mirip ya teman-teman, Ihsan dan Ahsan, asik. Kalau Mas Ahsan ini sekarang software engineer di Flip dan ex dari software engineer di Bukalapak. Jadi sudah profesional banget lah ini mentor yang nanti bakalan ngajar di back-end development with Go. Nah, tenang aja teman-teman, pemula bisa ikut. Jangan khawatir, bakalan diajarin dari basic, dari dasarnya banget. Terus juga nanti kelasnya secara full online dari Zoom, dan nanti kelasnya tuh malam hari dari jam 19.30 sampai 21.30. Jadi jangan khawatir teman-teman, bagi yang lagi kerja, lagi kuliah, yang biasanya banyak aktivitas di siang hari atau sore hari atau pagi hari, bisa ikutan kelasnya malam karena tidak akan mengganggu pekerjaan ataupun kuliahnya teman-teman gitu. Jadi yang lagi rencana shifting career tapi sekarang masih ada pekerjaan tetap, nggak perlu khawatir, tetap bisa belajar untuk mempersiapkan pivot career atau shifting career-nya tadi gitu. Terus juga nanti akan ada apa namanya 8 kali pertemuan efektif dan akan ada grup belajarnya di WhatsApp langsung dengan mentor yang expert di bidangnya. Tadi ada Mas Ihsan sama Mas Asan. Terus juga akan dapat sertifikat resmi dari expert dan nanti akan membuat project yang bisa dijadikan sebagai portofolio teman-teman. Bakalan nambah nilai plus banget kayak tadi yang Mas
Mas Reza juga sudah cerita ya, kalau nanti user tuh akan tanya, udah pernah belum ngerjain ini atau portofolionya apa. Jadi itu akan menjadi nilai plus banget buat teman-teman yang pengen bisa dapat pekerjaan sebagai Golang developer. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah mengadakan ini teman-teman. Bahkan kalau yang Go ini sudah sampai 4 kali ya, sudah di batch 4 nanti untuk bootcamp-nya. Dan so far dari April sampai Agustus kami telah meluluskan atau ada lebih dari 500 peserta yang mengikuti bootcamp-nya. Nah, testimoninya apa sih dari teman-teman yang sudah ikutan? Kalau katanya Kak Anandela Titis, materinya ini to the point, singkat, padat, dan mudah untuk dimengerti. Teman-teman tadi juga udah dengar ya kalau Kak Reza jelasin tuh kayak gimana. Nah, more or less, mentor-mentor kami juga akan mengajarkannya dengan sangat mudah untuk dimengerti, teman-teman. Jadi jangan khawatir bagi yang belajar dari pemula, bakalan bisa banget untuk memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh mentor. Terus dari kata Kak Raymond juga, bootcamp ini sangat bagus karena expert berhasil membawakan pakar-pakar yang sangat pas dengan topiknya. Gitu, ada Pak Ahsan juga atau Mas Ahsan yang tadi akan menjadi mentor di backend development with Go. Gitu. Nah, dan teman-teman, khusus peserta webinar malam ini, khusus banget nih, khususan spesial banget buat teman-teman, bakalan dapat diskon 100.000 dengan chat Golang ke crmexpert.id atau admin WA group ya, dengan nomor yang tertera ya teman-teman, atau teman-teman juga bisa cek grup WhatsApp-nya, cari aja adminnya di situ yang namanya crmexpert.id, terus chat aja ke orangnya, tenang aja, bakalan suka banget kalau diganggu teman-teman nih. Chat Golang dan akan dapat diskon 100.000 khusus banget buat peserta webinar malam ini. Jadi teman-teman, jangan sampai ketinggalan diskonnya karena ini kesempatan emas banget untuk bisa belajar lebih lanjut tentang back-end development with Go, dan plusnya dapat diskon juga nih teman-teman, khusus buat peserta webinar malam hari ini. Beruntung banget gak sih, tadi kita udah dapat ilmu yang daging, dapat diskon juga. Wah, semoga bisa jadi mood booster buat teman-teman malam hari ini. Oke, jadi silakan teman-teman yang tertarik buat mendalami, tadi kan yang di-share sama Kak Reza masih tipis-tipis ya, nanti untuk lebih dalamnya silakan untuk mengikuti Intensive Bootcamp Backend Development with Go yang sudah berjalan sampai batch 4 ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke sesi pertanyaan. Tadi ada beberapa yang belum terjawab ya, kalau yang atas-atas saya lihat. Sebentar. Oke. Yang pertama nih ada pertanyaan dari Kak. Bentar. Oke. Ada dari Kak Herdian Adam Putra. Kak, kenapa ya dalam industri jasa keuangan lebih dominan menggunakan Java sebagai language untuk backend, berbeda dengan industri e-commerce yang lebih memilih Go untuk development backend? Silakan dari Kak Reza, mungkin boleh menjawab pertanyaannya. Oke, mungkin Java ini salah satu yang ini ya, security-nya udah bagus. Jadi mungkin perbankan kebanyakan lebih milih Spring ya, Spring Boot ya, terutama yang kalau di Java atau di Kotlin. Eh, Kalau alasannya kenapa kebanyakan pakai Spring, sebenarnya aku nggak terlalu paham juga sih kenapa. Cuman kalau di e-commerce sendiri atau di tech company itu pakai Go karena ini sih lebih cepat developernya gitu. Karena kan kita kerjanya juga sama ini kan produk juga, sama UI UX, sama tim bisnis juga. Jadi kita pengen developernya cepat tapi dengan bahasa yang mungkin dia low memory juga. Jadi kita nggak perlu ngeluarin banyak duit buat server, ngebangun server gitu ya. Intinya ini sih biar cepet developernya sama nggak terlalu ribet aja sih. Kenapa kebanyakan pakai Go? Tapi kalau perbankan aku nggak terlalu tahu karena aku belum pernah kerja di perbankan juga sih. Gitu. Oke, terima kasih Kak Reza atas jawabannya. Oke, terus kita ke next question ya, Kak Reza. Ada dari Kak Sultan Iqbal Febriansyah. Kak, Golang sendiri itu apakah hanya untuk web atau mobile? Kalau mobile, apa bedanya dengan Kotlin dan Swift? Oke, Golang tuh backend ya. Selama ini jarang sih nemuin web
yang dibangun pakai mobile. Kebanyakan Golang dipakai di backend sih. Kalau frontend ya kita belum nemuin programming language yang lebih ini sih, lebih powerful dibanding JavaScript ya. Belum pernah nemuin sih. Jadi kebanyakan kalau frontend ya teman-teman bisa belajar React, ada Vue, ada Angular, ada mungkin yang sekarang lagi rame ada Svelte ya. Svelte. Nah, itu lumayan susah nih pengucapannya. Kalau mobile nggak ada, Golang tuh nggak bisa buat mobile sih. Gitu. Kalau Kotlin sama Swift itu kan native ya, natifnya di iOS. Dulunya kalau nggak salah iOS tuh pakainya ini Objective-C, tapi Apple buat sendiri semacam Google buat Kotlin ya, buat gantiin Java seperti itu sih. Gitu guys. Oke, jadi kalau Go ini benar-benar khusus buat back-end, kalau tadi Kotlin dan Swift memang lebih ke mobile ya, Kak, ya? Oke, Yes. siap. Thank you, Kak Reza. Terus kalau ini tadi udah kejawab ya, kalau untuk Windows apakah tidak bisa pakai Golang? Kalaupun bisa apakah pakai CMD tadi udah terjawab Udah. ya sepertinya. Oke. Terus kemudian ada dari Kak Moh Panji, untuk bekerja di bagian back end, minimal berapa bahasa program yang harus dikuasai, Kak? Nggak ada sih. Satu aja cukup sebenarnya teman-teman. Jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan gitu sama bahasanya dulu teman sering pakai PHP gitu ya. Tiba-tiba teman-teman daftar di Node.js itu biasanya teman-teman eh, testing sama usernya. Pas interview user ya pakai bahasa yang teman-teman kuasai. Terus habis itu ya teman-teman di perusahaan itu akan dikasih waktu 1 sampai 2 bulan buat belajar bahasa baru sih. Biasanya kayak gitu. Karena sebenarnya yang paling penting ya buat reviewer gitu ya, buat yang software engineer itu ya sebenarnya logically-nya sih, terutama backend ya. Bahasa apapun tuh kalau logiknya udah bisa nangkep itu akan lebih cepat belajar bahasanya. Sebenarnya bukan masalah bahasa sih, tapi masalah logically sebenarnya. Gitu. Oke, thank you Kak Reza, jawabannya. Sebentar, nge-lag. Oke, sebentar. Oke. Oke, kemudian ada yang tanya lagi nih Kak Reza, tapi boleh dijawab boleh enggak ya, tergantung apakah ini privacy atau enggak. Dari Kak Andi S nih. Kak, spill dong gajinya kakak berapa sebagai BKN di Tokopedia? Jangan dong. Jangan dong ya, privacy ya Kak ya. Privacy itu. Ya mungkin kalau teman-teman penasaran mungkin bisa cari-cari di apa namanya, di Glassdoor ada kalau nggak salah. ya Glassdoor atau apa, web-web lainnya juga mungkin banyak ya Kak ya. Tapi karena ini privacy jadi mungkin belum bisa terjawab ya Kak ya. Bisa ke-spill nih teman-teman. Oke, terus dari Kak Veda nih. Apakah bisa dipastikan untuk beberapa tahun ke depan semua startup unicorn akan bermigrasi ke Golang, Kak? Wah, ini selain jadi programmer jadi cenayang juga nih kayaknya. Gimana Kak Reza? Apakah akan bermigrasi kalau dari proyeksi Kak Reza nih? Aku nggak tahu sih. Kebanyakan sekarang sih udah mulai keulang ya. Kemarin kalau nggak salah Ruang Guru juga lagi mulai migrasi. Dulunya aku lupa pakai apa dia. Cuman sekarang dia udah lagi migrasi pakai Golang dan dia pakai Gonic ya frameworknya. Kalau di kita ya jujur kalau di kita sih macam-macam ya. Jadi tiap tim beda. Teman-teman biasa di tim A itu bisa jadi pakai Gonic, di tim B bisa jadi pakai Gorilla, di tim C bisa pakai ada yang nggak pakai apa-apa itu ada. Di timku nggak pakai apa-apa. Jadi macam-macam. Penting belajar bahasanya dulu. Kalau frameworknya di Go tuh sebenarnya sama aja sih, mirip-mirip sebenarnya. Gitu. Oke, jadi belum bisa terprediksi, tapi sebenarnya untuk beberapa startup unicorn sendiri sudah mulai migrasi ke sana ya, Kak ya? Ya benar benar Itu benar. depends on timnya juga. Oke, oke. Siap, thank you Kak Reza. Terus ini tadi udah terjawab belum ya kalau apa Golang bisa pakai Mongo? Ini mungkin maksudnya MongoDB ya? Bisa Database ya? bisa Bisa ya? bisa Bisa. dong. Bisa dong. Oke, siap. Terus kalau ini juga ada pertanyaan Kak dari Kak Sapardi, ini udah terjawab belum ya tadi? Tokopedia pakai DB PostgreSQL juga kah, Kak? Yes. Yes. Quite ini ya singkat, padat dan jelas ya. Yes, benar. Oke, siap. Terima kasih Kak Reza. Terus ini Kak ada lagi pertanyaan dari Kak Helmi. Berapa minimal waktu case
CACHE itu ya, disimpan yang di-provide sama Tokped di Redis. Tergantung mandatory datanya sih. Datanya penting atau enggak, terus apakah data itu lebih banyak diakses atau enggak, itu biasanya kita diskusi sama product team. Nah, kita banyak ya diskusinya. Product team, ada apalagi ada principal engineer-nya juga, dan lain-lain. Sebenarnya kita ngikutin produk sih kebanyakan, sama bisnisnya sebenarnya. Eh apa ya, itu lumayan kompleks, biaya tiap tim juga pasti nyimpannya beda-beda. Aku nggak bisa jawab itu berapa sih. Intinya kayak gitu. Oke, depend sama requirement yang dari produk sama tim lain gitu ya Kak ya, Ya, benar sama sekali. datanya. Oke, thank you Kak Reza. Oke, ini beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab sambil live code ya. Keren banget tadi live code-nya. Oke, terus coba saya cari dulu mana yang belum terjawab. Oke. Oh, ini Kak ada pertanyaan dari Kak Sultan. Kak, berarti sintaksnya Golang sama kayak C++ ya Kak, yang dari Borland. Sih, bukan C++ sih, tapi C. C, Oke, bukan C++. C. Iya. C Oke. aja. Nggak pakai plus-plus ya Kak ya, C aja Nggak, ya Kak Sultan. ya, Oke. nggak ada paket plus-plusnya. Oke. Terus juga ini ada yang bertanya resource rekomendasi tadi sudah di spill sama Kak Reza ya di akhir-akhir ada apa beberapa link gitu YouTube maupun website. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga dari Kak Ade. Nanti mungkin kalau yang pertanyaan Kak Rosa sekalian buat kesimpulan di akhir kali ya Kak. Terus kalau dari Kak Ade ini ada pertanyaan, apakah Golang Run localhost-nya harus nyalain SAM atau XAMPP-nya? Oh, enggak sih. Jadi Golang itu kerjanya dia nggak perlu, mungkin kayak PHP ya. PHP butuh Nginx atau mungkin Apache gitu ya, biar dia bisa jalan. Kalau Golang tuh enggak. Jadi teman-teman cara buat ngerani ya teman-teman install Golang. Terus Go run itu udah kelar. Mungkin teman-teman kalau pernah pakai Node.js sama kayak Node.js. Jadi bisa Node nama filenya apa dia akan jalan gitu ya. Sama kayak Golang juga gitu. Gitu sih. Oke, ya terima kasih Kak Reza atas jawabannya. Oke, terus ini sepertinya teman-teman tadi masih banyak pertanyaan ya tentang bootcamp development with Go dari Expert. Mungkin aku jelasin sekali lagi boleh ya Kak Reza ya? Boleh, Jadi boleh. biar teman-teman lebih apa mantep gitu, firm untuk apa sih sebenarnya yang bakalan jadi dipelajari atau seperti apa bootcamp development with Go karena kayaknya tadi karena pemaparannya Kak Reza jadi pada tertarik banget nih buat lanjut ke apa namanya intensif bootcampnya. Mungkin aku izin share screen ya teman-teman. Sebentar. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk intensif bootcamp back-end development with Go ini bisa banget buat teman-teman yang masih dari pemula, dari basic, karena kayak teman-teman lihat ya, di 8 sesi intensifnya itu pertemuan pertama akan bahas tentang Golang basic, basic dasar. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalnya teman-teman belum pernah pemrograman sebelumnya, ataupun masih awam banget, newbie banget, pemula banget, bisa banget teman-teman untuk ikutan Golang basic ini. Dengan harganya teman-teman, ini menurut aku sih worth it banget, bahkan relatif ekonomis ya teman-teman. Di harga 499.000, teman-teman udah bisa dapetin 8 sesi intensif dalam 1 bulan, belajar dari basic sampai nanti bakalan belajar tentang CI/CD gitu. Terus teman-teman juga jangan khawatir bagi yang pekerja, kuliah, and so on. Kalau misalnya ngerasa paginya, siangnya, sorenya udah sibuk, ini bakalan berlangsung kelasnya di malam hari. Setiap hari Senin dan Rabu sebulan aja, 2 kali sepekan teman-teman bakalan belajar tentang Golang. Dan khusus teman-teman buat peserta malam ini bakalan dapat diskon 100.000 dengan chat Golang ke crm@expert.id atau admin WA group teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti teman-teman bisa banget untuk daftar dengan diskon 100.000, chat aja langsung ke adminnya Expert.
gitu teman-teman. Segera ya teman-teman biar teman-teman nggak kehabisan diskonnya nih. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya ke sesi tanya jawab. Teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul lagi. Mungkin tapi mohon maaf teman-teman mungkin nanti belum semua pertanyaan bisa terjawab karena ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9:03. Jadi mungkin aku pilih dari salah satu pertanyaan, terus nanti mungkin dari Kak Reza juga bisa share tentang sebenarnya kesimpulannya apa sih, Goleng itu ngapain, gimana belajarnya, dan mungkin sebagai closing statement gitu ya Kak Reza. Aku pilih dulu untuk salah satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Oke, sebentar. Oke, mungkin ini ya dari Kak. Hmm, ternyata banyak juga yang sudah nanya lagi nih. Jadi apa namanya untuk memilih, coba saya pilih yang terbaik dulu. Nah, bukan terbaik ya, mungkin yang possible buat dijawab malam ini. Selebihnya nanti mungkin teman-teman bisa ikutan intensif bootcamp-nya karena beberapa pertanyaan saya lihat ini cocok banget kalau teman-teman terus langsung ikut aja intensif bootcamp development with Go yang diadakan oleh Expert. Terakhir nih Kak, untuk pertanyaannya dari Kak Sefri. Tipsnya dong, Kak Reza, gimana caranya biar lolos di Tokped? Sebelumnya pernah pegang Spring Boot sama Angular TypeScript. Oke, silakan Kak Reza, mungkin boleh share tipsnya. Oke, mungkin aku spill dulu ya. Dulu aku sebenarnya belum pernah pakai Golang. Jadi baru di Tokped aja pakai Golang. Sebenarnya aku dulunya dari TypeScript juga. TypeScript, full stack bisa React, bisa React Native, backend juga pakai Express, Node.js. Kalau backend ada Spring juga, Spring pernah pakai. Cuman mungkin dulu aku pas tes itu pakainya TypeScript ya. Tapi jujur, sama ke perusahaan yang lain, pasti yang dites itu logikanya, bukan bahasa pemrograman yang teman-teman apa kuasai sekarang itu apa. Bukan itu sih. Biasanya logically-nya. Sama ada case A, teman-teman bisa ngerjain nggak, cari solusi nggak gitu sih. Nah, HackerRank tuh. Buat ngasih logika itu HackerRank. HackerRank ada lab code, ada apa-apa. Nah, teman-teman juga perlu ini sih. Kalau pernah belajar algoritma ya, itu kan ada big O notation ya. Nah, itu penting banget buat teman-teman pelajarin karena itu masuk penilaian juga. Jadi teman-teman harus mikirin, oh kalau fontnya di dalam for tuh banyak, itu akan bikin memorinya gede, itu juga perlu teman-teman pelajarin juga. Big O notation sama logical ini sih, coding. Teman-teman perlu banyak latihan ini sih. Latihan logical di HackerRank, bisa di Letcode tadi ya, yang kusar di PPT tadi, ada 4 situs yang mungkin ku rekomendasikan buat belajar ini sih, logically. Kalau backend gitu, kalau frontend kalau nggak salah dulu ini. Temanku ada sih dulu buat ini React, pakai React ya kalau nggak salah. Suruh ngedesain UI-nya, bukan ngedesain UI, ada UI-nya, cuman teman-teman ini sih ngebuat uh, tampilan webnya sama dari nol, sama teman-teman pakai GraphQL buat nge-fetch API-nya dari backend. Intinya itu aja sih kalau nggak salah. Itu tipnya. Oke, thank you Kak Reza tipsnya. Terus juga mungkin tips lainnya adalah jangan lupa teman-teman kalau penasaran banget untuk belajar apa namanya backend development with Go dari basic bisa banget untuk ikut programnya Expert. Oke. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran atau mungkin apa namanya pengen tahu apa namanya ada acara lain atau enggak, ini kayaknya tadi ada yang juga nanya ya UI UX ataupun nanti teman-teman tertarik acara-acara lainnya, Golang ataupun Flutter ataupun IoT ataupun Laravel, teman-teman bisa kepoin aja IG-nya expert.id ya. Di situ kami akan share semua kegiatan ataupun bootcamp yang teman-teman butuhkan dan yang menarik-menarik banget pastinya gitu. Oke, terus dari Kak Reza, silakan Kak. Sebelum kita masuk ke foto bersama, jadi teman-teman jangan left dulu. Habis ini kita akan foto bersama untuk mengabadikan momen bersama Kak Reza nih ya, yang tadi superb banget untuk menjelasinnya. Sebelum kita tutup dengan foto bersama, dari Kak Reza, apakah ada closing statement atau menjelaskan secara simple apa namanya Golang itu sebenarnya apa dan kira-kira tipsnya yang paling nampol nih buat teman-teman semua tuh kayak gimana sih? Silakan Kak Reza. Oke, jadi Golang tuh tadi ku spill ya. Tadi ada yang nanya apakah bisa di mobile atau web, bisa. Bukan, kalau mobile nggak bisa sih, kalau web bisa. Cuman Golang tuh lebih spesifik ke backend sih teman-teman. Jadi konklusinya adalah
Golang ini adalah bahasa yang khusus buat backend dan dia cepat, sekarang lumayan populer. Kebanyakan perusahaan big tech sekarang udah nyarinya Golang. Apalagi ya? Ya mungkin itu aja sih. Ya, Oke, mungkin singkat fokusnya padat. itu aja sih. Ya, sama jangan lupa belajar logika. Itu yang paling penting sebenarnya logik sih. Kalau bahasa pemrograman itu bisa dipelajarin ketika teman-teman udah pengalaman sih gitu. Jadi kalau ada project A tiba-tiba nanti bisa belajar. Penting logically gitu sih. Oke, mantap. Kesimpulannya singkat, padat, dan jelas ya, teman-teman. Siap. Thank you, Kak Reza, atas pemaparan apa namanya yang daging banget malam hari ini. Wah, itu banyak banget yang ngucapin terima kasih, Kak Reza. Thank you. Sip, sip, sip. Oke. Silakan boleh kasih react ya, teman-teman, di kolom chatnya. Kasih jempolnya, atau kasihin semangat, senyum, ataupun tepuk tangannya secara virtual buat Kak Reza nih yang sudah memaparkan sesi yang memaparkan materi yang sangat keren banget malam hari ini. Wih, ada yang ngasih tepuk tangan, jempol, love juga nih, kacamata. Wah, ini yang paling memorable dari Kak Reza pakai kacamata filternya. Ya Allah, keren banget Kak. Memang unik sekali nih Kak Reza. Oke, silakan teman-teman bisa open cam, kita abadikan sesi malam hari ini ya bersama dengan Kak Reza. Bagi yang belum pakai background-nya, jangan lupa pakai background-nya ada di apa namanya? Ada di grup WhatsApp teman-teman. Ya, silakan yang bisa open cam, silakan open cam ya. Kita abadikan momennya. Nanti mungkin kalau mau share-share di IG atau di LinkedIn, boleh banget ya teman-teman. Di tag aja expert.id dan Fahmi_Alfariza. Oke. Oke. Ada 5 slide. Mungkin kita mulai dari slide pertama dulu ya. Oke. Slide pertama, silahkan bersiap. Berikan senyum terbaikmu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, ditunggu dulu. Saya save dulu. Oke, kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Oh, coba ulangi dulu yang untuk slide kedua. Ini udah ada Kak Fatul yang Renaldi barusan banget open cam ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sip. Karena yang lainnya mungkin masih malu-malu ya buat open cam, jadi sampai di slide kedua kita fotonya. Mungkin yang slide pertama, sekali lagi kali ya, tadi baru sekali capture-nya. Silakan yang di slide pertama, pasang senyum terbaiknya. Paling ganteng, paling cantiknya ada Kak Cacan ya, yang lainnya ganteng-ganteng semua nih. Oke, saya klik. Saya hitung sampai 3 ya teman-teman, silakan pasang senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih semuanya atas antusiasme dan bahagianya pada malam hari ini sudah mendengarkan dan diskusi dengan Kak Reza, dan tentunya terima kasih banyak Kak Reza atas pemaparan yang super banget, jelas banget, terus juga tadi sampai banyak banget yang bilang kalau penjelasannya super clear, empuk banget juga suaranya. Oke, terima kasih banyak Kak Reza. Semoga materi yang disampaikan Kak Reza malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi keberkahan buat Kak Reza. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Amin, terima amin. kasih teman-teman semua atas waktunya malam hari ini. Saya Nastiti dari tim expert.id memohon maaf atas segala kurang dan salahnya, dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih Kak Reza. Saya tutup ya teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. istirahat.